Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Peserta didik SMP Negeri 2 Porong. Bu Nuni harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana Bu Nuni dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita dan keluarga kita. Ala hadin niyah. Al-Fatihah. Amin. Baik anak-anakku semua, pada pembahasan kita kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua menyebutkan dalil tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga menjelaskan kejadian setelah kiamat. Dan yang keempat menjelaskan fungsi beriman kepada hari akhir. Melihat dengan tujuan pembelajaran, maka pembahasan kita kali ini juga 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua dalil nakli tentang hari akhir. Yang ketiga peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Dan yang keempat adalah fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir biasa dikenal dengan istilah kiamat. Sebagian ulama mengelompokkan kiamat menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kiamat sughra dan yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu rusaknya sebagian dari alam semesta sebagai peringatan untuk manusia. Contoh dari kiamat sughra antara lain yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua bencana banjir, yang ketiga terjadinya gempa bumi, dan masih banyak contoh lagi yang lainnya. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Dalam surat Al-Hajj ayat 7 diterangkan bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dari sini tidak ada yang diragukan lagi bahwa kiamat itu pasti datang. Kalau ditanyakan, kapan Bu kiamat itu datangnya? Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa? Tidak ada satupun orang yang tahu kapan kiamat itu datang. Karena tentang waktu dan kapan datangnya hari kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Bahkan Nabi pun tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Beliau hanya mengatakan bahwa kiamat itu akan datang apabila tanda-tanda ini sudah ada dan sudah terjadi. Di antaranya yang pertama adalah waktu berjalan semakin cepat. Yang kedua, sulit ditemukan pemimpin yang adil. 3. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan. 4. Banyak gedung pencakar langit. 5. Bangunan masjid semakin megah dan tapi jamaah sedikit. Yang keenam, banyak peperangan dan pembunuhan. 7. Kemaksiatan merajalela dan orang tidak malu berbuat maksiat. 8. Laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya perempuan banyak yang merubah dirinya menjadi laki-laki. Yang 9. Gunung di Mekah berubah menjadi terowongan, dan itu sekarang sudah puluhan terowongan berada di Mekah, sehingga Mekah dijuluki sebagai kota terowongan. 10. Banyak wabah penyakit mungkin saat ini yang sedang melanda.
Bisakah itu menjadi sebuah tanda-tanda? Wallahu a'lam. 11. Banyak anak durhaka kepada orang tua. Naudzubillah, semoga kita tidak tergolong pada kelompok ini. Banyak terjadi bencana, tanah Arab menjadi subur yang semula gersang menjadi hijau. 14. Islam kembali menjadi khilafah, bahan perdebatan dan perbedaan. 15. Turunnya Ya'juj Ma'juj. 16. Turunnya Dajjal. 17. Diturunkannya Nabi Isa. Dan ke-18. Matahari terbit dari barat. Selain ini, apakah masih ada tanda-tanda yang lainnya? Mungkin. Apakah sudah terjadi semua? Sebagian iya, mungkin sebagian besar. Wallahu a'lam. Anak-anakku yang Bunda cintai, setelah semua tanda-tanda itu terjadi, maka kiamat kubro yang digambarkan oleh Allah dalam surat di Al-Quran, surat Al-Qari'ah, itu akan terjadi. Di antaranya adalah apa kejadian saat kiamat? Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia berterbangan seperti aneh-aneh. Sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah kiamat terjadi, apakah kehidupan manusia akan berhenti sampai di situ? Setelah dunia ini sudah dimusnahkan oleh Allah, apakah kehidupan akan berhenti sampai di sini? Tidak, anak-anak. Justru kiamat itu adalah awal mula kehidupan yang bersifat kekal abadi. Karena setelah kiamat akan banyak peristiwa, ada beberapa peristiwa yang akan kita lalui. Peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir diantaranya adalah 1. Alam barzah, yang kedua yaumul ba'as, yang ketiga yaumul mahsyar, 4. Yaumul hisab, dan yang kelima adalah surga dan neraka. Baik anak-anakku, kita akan membahas satu persatu dari 5 peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah atau yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Alam barzah dikenal juga dengan alam penantian. Kenapa disebut alam penantian? Karena disinilah manusia menunggu untuk proses selanjutnya. Setelah melalui alam barzah, manusia akan memasuki alam selanjutnya, yaitu yaumul ba'as. Yaumul ba'as adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Dibangkitkan seperti halnya biji-bijian yang ditumbuhkan oleh Allah dari dalam tanah. Mereka yang meninggal dalam kondisi hancur lebur pun akan dibangkitkan kembali. Apakah sulit bagi Allah? Tidak ada yang susah bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardh wa man fil ardi illa man syaa Allah. Illa man sya'allahu thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kuburnya dengan berbagai bentuk dan rupa, sesuai dengan amal ibadahnya ketika di dunia, manusia akan memasuki babak selanjutnya, yaitu yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar?
Yaumul Mahsyar adalah saat dikumpulkannya seluruh manusia yang dibangkitkan tadi di sebuah padang yang sangat luas. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibnu Sa'id radhiyallahu an. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, dikumpulkannya semua manusia di hari kiamat, ala ardin bayda'a afra, di bumi yang putih bersih, kakur sotin naki, seperti roti, laisa fiha alamun di akhadin, tidak ada satupun tanaman di dalamnya. Bahkan dalam hadis lain diterangkan bahwa ketika di yaumul mahsyar, matahari yang sekarang ribuan kilo jaraknya dengan bumi, kita merasakan panas yang luar biasa. Kelak matahari itu akan diturunkan oleh Allah hanya sejengkal tangan kita. Maka ada keterangan lain, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri tatkala itu. Setelah di padang mahsyar, manusia akan memasuki peristiwa babak selanjutnya, yaitu yaumul hisab, atau yang biasa dikenal dengan yaumul mizan, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, untuk menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan pada saat yaumul hisab atau yaumul mizan. Sebagaimana di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pada saat inilah manusia menerima keputusannya masing-masing dari hakim yang sangat bijaksana. Laisallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini mulut manusia terkunci, yang berbicara adalah tangan kita, mata kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita yang akan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Mereka yang menerima rapot kehidupannya dengan tangan kanan, maka inilah yang akan mereka dapatkan. Apa itu? Inilah fase yang selanjutnya yang disebut dengan fase akhirat, surga dan neraka. Di surga inilah amal baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dan adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58 yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kita disambut dengan senyum oleh malaikat Ridwan, Allah yang mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim. Sebaliknya, mereka yang tatkala yaumul hisab menerima rapotnya dengan tangan kiri, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu neraka. Naudzubillah min dzalik. Di dalam neraka ini manusia akan mendapatkan balasan keburukannya sekecil apapun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Waqiah ayat 42 sampai 44. Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas mendidih, dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Semoga kita tidak termasuk di dalam kelompok ini. Naudzubillah min dzalik. Setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, diharapkan kalian
kita menjadi manusia yang lebih rajin beribadah. Yang kedua, fungsi beriman pada hari akhir adalah mendorong manusia selalu meminta ampun kepada Allah SWT. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berperilaku baik. Dan yang keempat, berusaha menghindari perbuatan dan perilaku yang tidak baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pembahasan tentang iman pada hari akhir sudah selesai. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang paham, silakan kalian tulis komentar pertanyaan kalian pada kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen. Yang kedua, jangan lupa kalian buat resum, bisa berupa mind mapping atau kesimpulan resum biasa. Dan yang ketiga, setelah ini Bu Nuni akan menayangkan beberapa potongan film tentang kejadian kiamat. Tugas kalian, tulis apa yang kalian rasakan setelah melihat tayangan film berikut ini. Sebelumnya, Bu Nuni ucapkan selamat belajar, tetap semangat, hadapi hidup ini dengan menyenangkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.